Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sofyan Ali dari SMK Negeri 3 Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelum memulai pemaparan, izinkan dulu saya memperkenalkan diri bersama fasilitator dan guru praktek saya. Saya Sofyan Ali, fasilitator saya Bapak Ade Kosasi, dan pengajar praktik saya Ibu Jisa Syiriah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif akan dipaparkan sebagai berikut. Latar belakang. Salah satu langkah untuk menimbulkan kembali disiplin positif adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan pembuatan keyakinan kelas bersama warga kelas. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Tujuan: yang pertama, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur kegiatan: yang pertama, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Yang ketiga, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lini masa yang akan dilakukan: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif. Dan yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan sehingga lancar dan sukses. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Untuk selanjutnya, berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif dengan rekan-rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif, yang memang salah satu untuk tuntutan pengumpulan tugas calon guru penggerak angkatan 11 atas nama saya sendiri, Sofyan Ali. Dan pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu semua pada kesempatan ini untuk menghadiri acara diseminasi ini, agar apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak selama hampir 2 bulan ini bisa disosialisasikan, bisa didiseminasikan kepada Bapak Guru semuanya. Nah, sebelum itu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, acara selanjutnya adalah saya mengundang kepala sekolah, namun pada kesempatan ini Ibu kepala sekolah tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan, mungkin karena di
sekolah lain, beliau merupakan PLT di sekolah kita, maka mungkin ada kesibukan di sekolah definitifnya. Oleh karena itu, di sini saya mengundang Pak Ogi untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Mangga ke Pak Ogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas kelimpahan rahmat, karunia, duga izinnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri salah satu kegiatan, yaitu aksi nyata disiminasi budaya positif dari modul 1.4. Dalam hal ini izinkan saya mewakili Ibu PLT Kepala Sekolah yang hari ini juga tidak bisa berkenan hadir bersamaan dengan tugas kedinasan di SMK Negeri Gunung Guru. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semuanya yang insya Allah senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Sofyan Ali yang saya hormati, yang dalam hal ini sedang dalam rangka ini melaksanakan Pendidikan guru penggerak. Tugas dalam rangka seleksi calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kota Sukabumi. Juga tidak lupa teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dari berbagai jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Tentunya saya selaku kawan ini berbangga ini. Alhamdulillah. Pada angkatan 11 ternyata ada 3 calon guru penggerak yang terpilih di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Mudah-mudahan senantiasa kita selaku teman mendukung, mendorong dari teman-teman kita yang untuk selalu maju, selalu siap menjadi pemimpin. Amin. Dimanapun juga gitu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini marilah kita berikan sumbangsih, saran, gagasan, pendapat, tentunya semata-mata demi kemajuan putra-putri kita, terutama dalam hal bagaimana carakan membiasakan budaya positif, terutama di kelas masing-masing yang kita ajar. Marilah kita berikan pendapat yang positif gitu. Dan banyak hal kalau kita bicara budaya positif memang banyak gitu. Mudah-mudahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu bisa kita laksanakan, terutama untuk menanamkan budaya positif itu berawal dari diri kita sendiri selaku guru. Bagaimana putra-putri kita akan bisa melaksanakan kebiasaan yang baik kalau tidak diawali dari kita semuanya gitu. Hal-hal yang sederhana, yang kecil harus kita tanamkan, kita coba toladani selama gitu ya, terutama berada di lingkungan sekolah kita. Dan kalau itu kita kerjakan secara bersama-sama, kompak, kita saling guyup, saling mendukung, insya Allah putra putri kita akan punya karakter yang memang baik, sehingga di dalam melaksanakan tugas selaku pelajar ataupun siswa gitu, sehingga memang mereka merasa nyaman, kemudian betah dari kebiasaan yang sering dilaksanakan itu menjadi sebuah budaya. Jadi tumbuh dari dirinya siswa masing-masing, tidak merasa terpaksa, tidak harus diberikan hukuman oleh gurunya. Kalau sudah tumbuh dari hati mereka masing-masing, insya Allah putra-putri kita akan menjadi siswa yang memang berkarakter, yang selalu ini melaksanakan tugas
sesuai dengan harapan kita bersama. Dan harapan terakhir, mudah-mudahan dengan munculnya teman-teman calon guru penggerak yang insya Allah mungkin nanti juga akan menjadi guru penggerak, sekolah kita akan lebih maju, akan berikan nuansa pembelajaran di kelas semakin baik, semakin berkualitas, tidak dengan dipaksa, tidak dengan hukuman, tetapi betul-betul budaya-budaya yang positif itu gitu, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang memang kita harapkan bersama. Mari kita dukung teman kita Pak Sofyan Ali, terutama di sini mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memberikan gagasan yang baik, kita pecahkan bersama-sama, dan akhirnya dan insya Allah nanti sekali lagi memberikan kemajuan yang bernilai untuk khususnya di pendidikan di SMK Negeri 3 Kota Sukabumi. Itu saja selaku perwakilan kepala sekolah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ogi, rekan saya sebagai guru senior di SMK Negeri 3 Sukabumi, sudah mewakili kehadiran kepala sekolah yang beliau ada keperluan di luar. Mari kita lanjutkan acara kita, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kenapa saya harus diseminasikan hal ini, sama seperti Bu Teti, Pak Wahyu, bahwa diseminasi ini berasal daripada tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana di modulnya ada 10 sebetulnya ya. Ini modul keempat, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Nah, 1.4 merupakan budaya positif, dan ini wajib untuk diseminasikan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, di dalam modul ini banyak berbagai konsep-konsep yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, dan ini hasil daripada apa yang saya pelajari bersama rekan-rekan CGP yang lain yang dibimbing oleh fasilitator dan pengajar praktek yang ada di Kota Sukabumi. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu, tidak apa-apa Bapak Ibu? Boleh ya? Oke. Ice breakingnya boleh sambil duduk? Boleh. Nah, coba kita cari pasangan. Ada, bisa nggak? Oh ya udah, Pak Sep sama saya aja, Pak Sep, ya. Nah, caranya kita senyum, tapi harus bertatap-tatapan sama ini. Lihat matanya selama 30 detik, terus senyum aja, udah gitu aja. Siap? Oke, tatap matanya, 1, 2, 3. Ayo tatap matanya. Terkuat yung bahasa. Serius. Oke. Ya, tepuk tangan. Atur nuhun Pak Sep. Kenapa kita harus senyum? Karena apa yang akan kita yang saya arahkan merupakan sesuatu yang positif. Maka kita harus banyak senyum. Nah, gitu. Tapi itu kan supaya kita semangat aja. Biar hari ini semangat, dan mudah-mudahan dengan senyum selama berapa? 30 detik ini bisa menambah semangat kita pada hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai, coba kita harus sepakat dulu nih forum diseminasi kita. Dalam forum ini kita menghargai siapapun. Setuju. Oke. Terus mungkin ini hanya contoh yang saya tulis ya Bapak Ibu. Yang kedua,
menjadi pendengar yang baik. Setuju ya? Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, kita berarti memposisikan diri menjadi pendengar yang baik. Jadi saling menghargai lah gitu ya. Yang ketiga, berpakaian yang rapih dan sopan. Rapi ya? Ya. Alhamdulillah semuanya rapi dan sopan. Khusus hari ini saja. Ya. Kemudian izin saat hendak keluar ruangan, setuju tidak? Bapak Ibu, ya setuju. Kalau izinnya semuanya? Oh jangan, satu-satu aja. Nanti nggak ada orang. Terus boleh makan minum dengan tenang. Nah, kalau tenang itu gimana? Ini agak susah. Karena ini ada cengek. Oh. Kalau kita makan nggak bisa tenang. Jadi walaupun pedas ya, tenang. Gitu aja lah ya. Kira-kira Bapak Ibu, kita ada tambahan nggak selain kesepakatan ini? Harus apa kita? Ada Pak? Apa? Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Oke, bagus. Pak Ogi bagus. Jangan bikin kotor dong. Ya, berarti harus menjaga kebersihan. Kan menjaga asap rokoknya. Biar tetap ada. Menjaga kebersihan. Terus Dilarang merokok dalam ruangan. Oke. Mungkin cukup ya, Pak. Untuk sementara. Nanti kalaupun ada kesepakatan lain, kita bisa tambahkan. Yang penting kita dalam forum diskusi ini kita bisa menyepakati sesuai dengan kesepakatan yang sudah dicatat. Mangga, mangga. Berbagi makanan. Nah, ini berbagi pemahaman dan pengalaman ya. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuannya ya. Betul tidak? Tujuan hari ini adalah berbagi praktek baik pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, konsep-konsep intinya yang akan kita bahas adalah disiplin positif, kemudian perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Banyak sekali, tapi insya Allah banyak seperti ini kita ramu menjadi singkatlah dalam kesempatan ini, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, seorang guru yang baik ya Bapak Ibu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita udah dengar lah budaya positif A, B, C ya, membudayakan sesuatu yang positif di sekolah itu seperti apa. Nah, ini konsep-konsep ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu ada yang tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi tidak di sini? Mangga, Pak Ipra. Berdiferensiasi itu pembelajarannya itu sama siswa masing-masing. Betul. Kemampuannya. Ya. Disesuaikan dengan kemampuan. Oh iya. Bagus, betul. Berdiferensiasi ini kata berasal dari kata difference ya, berperbedaan gitu ya. Jadi setiap siswa itu kita
selalu menganggap berbeda dengan yang lainnya. Unik lah ya, sehingga tentunya asesmen yang diberikan seperti asesmen diagnostik itu penting diberikan supaya kita tahu siswa-siswa itu mana yang begini, mana yang begitu, mana yang tipe gini, mana yang tipe begitu. Jadi itulah dasar dari pembelajaran berdiferensiasi dengan adanya asesmen diagnostik seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, sesuai dengan siapa ini? Ini Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Kan petani menanam padinya di mana coba? Di sawah gitu ya. Jadi di sawah itu tentunya harus tahu dulu bagaimana tanahnya, terus kondisi airnya, terus apa yang harus ditanam, bibitnya, terus penyemaiannya seperti apa. Jadi kita sebagai guru itu seperti petani, sedangkan padinya itu merupakan siswa-siswa yang ada di sekolah. Seperti itulah, sehingga kita memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat nih ya, ulat-ulat dan atau jamur-jamur. Ini kan yang menyerang ya padi-padi. Kalau mungkin di kita mah bangsa sesuatu yang jelek gitu, sikap-sikap yang jelek seperti bolos, membuli, kena fisik seperti itu. Ini yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya gitu. Jadi kita akan memberikan sesuatu yang positif biar padinya nanti dapat tumbuh dengan baik sehingga panennya hasilnya bagus gitu, seperti itu. Nah, alasan pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah, meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan kesejahteraan emosional, meningkatkan hubungan sosial, menurunkan perilaku negatif, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, dan mendukung guru dalam mengajar gitu ya. Ini akan kita dapatkan seperti ini kalau budaya positifnya bisa diterapkan ya, seperti itu. Nah, masih berkaitan dengan pembelajaran paradigma baru ya, hubungan suasana positif dengan proses belajar, hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sangat erat dan saling mendukung. Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai penerapan disiplin di sekolah? Belum. Ya, kenapa Pak Epra? Karena disiplin contohnya anak buang sampah atau bukan, kadang-kadang mereka nongkrong dulu di kantin. Iya. Tidak tepat waktu. Tapi kenapa? Karena guru juga nggak tepat waktu maksudnya. Betul. Iya, nggak ada bel di sekolah kita, nggak ada bel. Itu mungkin salah satu yang perlu kita diskusikan ya ke depannya biar ada apa ya? Perbaikan dan intens kepada hal tersebut. Oke, ada lagi yang bisa ditambahkan Bapak Ibu? Apa lagi yang bisa? Ya, mangga. Sebetulnya kan kalau disiplin di sekolah kita sama penerapannya pada siswa ini sudah dilaksanakan. Hanya mungkin pelaksananya belum kontinu dan belum disepakati bersama-sama. Gitu. Masih kita lihat secara jelas ini Bapak Ibu belum bisa melaksanakan secara bersama-sama gitu. Artinya jadi kita harus membuat kesepakatan yang memang baik gitu. Sama seperti yang disampaikan Pak Eka, jadi kita berangkat dari pendidik dulu, dari warga sekolah dulu, terutama ya dulu bagaimana anak kita bisa melaksanakan disiplin baik. Kalau dari gurunya juga belum. Ya, betul. Hal yang paling sederhana ketika masuk atau ketika datang ke sekolah gitu.
siswa harus datang sekolah jam 7, kemudian bisa memulai pembelajaran jam 7.30. Ternyata kan mungkin teman-teman juga bisa melihat Betul, Mas. keadaan yang sebenarnya gitu. Belum secara merata dan belum secara bersama-sama, ternyata masih ditemukan banyak teman-teman yang belum bisa ini melaksanakan dengan baik. Setuju. Ini juga akan berimbas pada putra putri kita. Itu hal-hal yang sederhana aja gitu. Ya termasuk juga mungkin hal yang lebih simpel juga, yang lebih kita lihat juga terkadang seperti budaya ngantri juga, budaya antri gitu. Budaya antri ya. Yang kecil aja, hal yang kecil itu. Jadi belum bisa seperti ini kalau cuma berkah gitu. Betul, betul. Itu ada antrinya ya, Mas. Ternyata anak itu memang belum bisa melaksanakan antrian secara baik lah. Gitu. Betul. Mungkin hal lain mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Gitu. Jadi Yang sudah dilaksanakan tapi belum maksimal. Betul, betul. Belum secara kontinu. Gitu. Jadi dulu kita secara bersama-sama terlibat, bukan tanggung jawab ketuaan, bukan tanggung jawab wali kelas, bukan hanya tanggung jawab sarana percakapan tulisan, tetapi memang tanggung jawab semua warga. Ya. Insya Allah kalau kita sepakat, kita bisa bersama-sama, mungkin hal yang baik itu akan mulai pada siswa-siswi kita. Terima kasih. Sama kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Betul. Seperti kata Pak Ogi juga, titik tumpunya di teladan mungkin ya. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita yang pertama. Kemudian pembelajaran pembelajaran misalkan disiplin antri juga harus kita berikan kepada anak-anak. Biar misalkan diambil ada contohnya pas Jumatan ada pemberian Jumat berkah seperti itu belum bisa terimplementasikan masalah budaya antri itu. Betul, terima kasih Pak Ogi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini ada gambar, ada orang diputer. Nanti kan kalau permainan mah gini ya, dan gitu. Pernah kan masih ingat waktu kecil ada yang diputer punggungnya, terus gini, gitu kan? Itu ayam-ayaman. Ayam-ayaman. Tinggal kan kakinya ketok gitu kan? Artinya di sini ini bukan permainan, ini maksudnya di sini bahwa seseorang bisa mengontrol orang lain maksudnya di sini. Nah, ada 4 miskonsepsi Bapak Ibu, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi, guru itu bisa mengontrol murid, padahal guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid sepenuhnya. Misalkan ada murid yang misalkan nakal kemudian dihukum gini. Mungkin itu aja waktunya pendek Pak Asep. Bisa saja dia mohon tapi setelahnya nanti itu mah udah kemauan si bapak guru. Saya mah tidak bisa seperti itu misal seperti itu. Dan saya mah senangnya begini gitu seperti itu. Jadi intinya bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita jangan menganggap murid itu bisa dikontrol sama kita. Tapi mungkin kita bisa memberikan tuntunan mungkin ya, tuntunan apa yang mereka mau sebenarnya, tapi kita dituntun kepada hal yang positif seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua juga Bapak Ibu penguatan positif itu efektif. Ada juga ini mungkin penguatan positif efektif dan bermanfaat itu misalkan saya memberikan diseminasi pada hari ini. Bisa saja tidak menerap selama untuk jangka panjang untuk muncul di dalam diri gitu. Bisa saja ini karena saya harus datang karena yang Pak Ali yang ngasih karena ada makanan misalkan, atau saya disuruh ikut diseminasi dan saya mah disuruh takut kalau nggak ikut nanti saya kena hukum misalkan. Saya mah mau ikut karena saya mah memang deket sama Pak Ali jadi saya bisa dapat penghargaan seperti itu. Itu nggak bisa. Jadi nanti hasilnya nggak akan nempel gitu ya di dalam intrinsik atau internal diri yang ada di diri kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga jangan salah paham bahwa kalau kita memberikan ancaman atau memberikan
sesuatu yang nanti Bapak kena hukum nih sama kepala sekolah, tolong ya kerjakan misalkan. Kan dia jadi kepaksa gitu ya, kepaksa mengerjakan supaya dia gara-gara kamu misalkan Bapak jadi begini gitu. Jadi mereka merasa bersalah. Nah, hal itu teh tidak akan bisa mengontrol anak seperti itu juga. Itu hanya ilusi kita saja. Ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang tadi maksud saya bahwa kita bisa menghukum dari guru ke siswa. Kalau memaksa ke anak atau disuruh ini, kita juga mungkin ilusi kita, insya Allah nih anak ini pasti bisa nurut ke depannya. Padahal itu hanya ilusi saja. Ini hanya saya melihatkan ilusi-ilusi kita saat kita memberikan pembelajaran karakter kepada siswa. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol, Bu, ya. Contoh. Nah, misalkan stimulus responnya ke realitas kebutuhan kita sama. Jadi dianggap kita teh sama. Padahal teori kontrolnya realitas ini kita berbeda padahal. Kebutuhan saya sama kebutuhan Pak Asep misalnya atau sama kebutuhan Pak Ogi itu beda. Contoh saya seangkatan sama Pak Wahyu, kebutuhannya berbeda pasti, begitu. Jadi kita tidak akan sama di dalam hal kebutuhan. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kalau udah masuk ke teori kontrol, kita harus berpandangan bahwa setiap orang itu gambarnya berbeda. Jadi inti-inti yang ada di sini kita harus merubahnya ke dalam teori kontrol ke sana. Supaya paradigma yang ada di mindset kita yang tadi ilusi-ilusi tadi, kita bisa merubahnya ke dalam hal yang misalkan yang masalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa memahami, kita tidak bisa mengubah gitu, mengubah orang. Ya seperti kata siapa almarhum Syekh Ali Jaber misalkan ya, saya mah datang ke sini memberikan tausiah, ya kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa. Dan buat saya mah udah alhamdulillah, udah punya poin plus ke sayanya gitu, seperti itu. Nah, kita masuk ke disiplin tadi, kita anggap kita membahas mengenai teori kontrol dan paradigma. Kita masuk ke disiplin positif. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dalam bentuk hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada pertanyaan, setuju atau tidak? Oleh karena itu, tolong masuk ke grup ya. Padlet saya kirim ke grup di HT aja biar semuanya bisa ngisi. Ada ya? Nah, silakan setuju atau tidak Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tinggal ditambah apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini. Nih, Neng Desti tidak setuju. Itu edit kasih nama. Biasa Pak Asep? Ah, sip. Tambahan Pak Asep. Ada 3 ya, ada 3 pernyataan. Bu Lisna udah, Bu Denti udah. Ini yang ada plusnya Mas, ada plus nih. Kurang setuju, Pak Asep kurang setuju. Terus siapa lagi? Neng Lisna bisa jadi apa? Bisa tuh, bisa 50-50 aja tuh Neng. Bagus, alhamdulillah. Ternyata banyak yang merespon. Alhamdulillah, udah banyak ya. Mungkin sambil berjalan kita bahas hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Bu Desti tidak setuju, Bu Denti tidak setuju karena tergantung jenis hukuman yang diberikan. Pak Efra setuju dalam waktu sementara. Ya, cuma sementara itu. Tidak selama-lamanya. Tira ya ini? Tidak setuju. Bu Teti tidak setuju. Bu Lisna tidak setuju. Pak Asep Dedek kurang setuju. Pak Ogay tidak setuju. Alhamdulillah, tapi saya akan ambil
Satu aja ya untuk memberikan, misalkan yang Pak Epra lah yang setuju nih. Mangga Pak Epra. Jadi hukuman itu bisa didisiplinkan anak bisa dalam beberapa kasus setuju, tapi tidak dalam jangka waktu lama, hanya sementara karena tidak didasari sama kesadaran dia, Bu. Nah itu. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Betul ya. Oke. Saya akan bacakan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, Bu Denti setuju, Bu Tira setuju, Bu Lisna bisa jadi. Terus Pak Asep setuju, Bu Desti 50-50. Nah, 50-50. setuju. Nah, Bu Tia ya. Oh ini nih, Bu Tia ya, setuju. Berarti Bu Iya. Pak Ogai nggak kelihatan, harus kelihatan. Nah, udah, Mas, bisa setuju ya. Ada yang 50-50, ada yang setuju, ada yang bisa jadi. Maksudnya, Nenglis, Bulis bisa jadi setuju, bisa jadi nggak setuju ya. Di sini ada Bu Desti yang 50-50, saya fokus aja ya. Ada Bu Lisna yang bisa jadi setuju, bisa jadi nggak setuju. 50-50 alirannya sama. Iya betul Pak Asep. Bisa jadi, bisa enggak. Ya. Tergantung lamanya. Kenapa Neng Lis dengan Lama masaknya. dengan hukuman seperti membaca, membersihkan halaman sekolah itu bisa jadi setuju, dapat meningkatkan disiplin atau tidak mungkin meningkatkan disiplin? Kadang anaknya tersadarkan dengan hukuman disiplin itu, tapi kita tuh kalau di sekolah kita kadang habis dihukum itu jarang ada refleksinya. Kenapa kamu bisa dihukum gini tuh? Jadi malah jatuhnya anak tuh ngedumel, kenapa sih disuruh bersih gitu. Mungkin kalau anaknya yang sadar mah jadi langsung, wih jangan lagi telat gitu, jangan lagi. Ini kita pesertanya satu aja sih. Coba lihat. Mungkin bisa ditambahkan, Bu Desti bisa setuju sama pendapatnya atau ada tambahannya? Kalau Bu Desti butuh telepon teman buat minta jawaban. Sebenarnya hampir sama sih, soalnya beberapa kejadian yang udah bahwa siswa itu melaksanakan hukuman itu atas dasarnya bukan keinginan atau kesadaran diri sendiri bahwa dia melakukan kesalahan, tapi atas dasar paksaan. Jadi dia siswanya berpikir bahwa ya kalau nggak ketahuan nggak akan dihukum. Betul. Jadi satu mungkin anaknya bisa ogah-ogahan, terus cuman jadi cuman kayak gugur kewajiban aja udah gitu, tapi nggak ada dampak apa buat si anaknya. Iya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Betul. Ya. Terima kasih ke Bu Desti, Bu Lisna yang sudah memberikan pendapatnya ya. Mari kita ke nomor berapa ini ya? Nomor 3 ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar katanya. Penghargaan nih ya. Bu Lisna tidak setuju. Bu Desti tidak setuju, Bu Denti tidak. Pak Asep apa ini ya? Pak Asep? Setuju ya maksudnya? Bukan gini. Mangga. Bu Denti tidak setuju, Pak Asep setuju. Ini penguin nih. Oh iya, bisa, tapi tidak dalam waktu lama. Bisa jadi nih, Bu Lisna kayaknya. Bu Heli setuju. Tira. Nih, ada yang setuju 2 ya. Bukan Bu Tira itu, karena dia Bu Tira komen setuju Tir gitu. Mendukung komen Tira ya. Ini Bu Teti, jangka pendek mungkin efektif, tapi jangka panjang tidak akan efektif ya. Jangka pendek setuju, jangka panjang tidak setuju ya. Tidak setuju karena akan menimbulkan materialistis. Ibu Yuni ya. Kalau jangka panjang Ibu Tia bisa. Saya bisa. Pak Ogi tergantung siswanya. Ya, bagus. Tergantung siswanya.
Ya, Bu Denti, tenang Bu Denti ya. Boleh sekali kali saja. Oh ya. Ya, betul. Ya, tadi teh lupa pertanyaannya apa ya? Oh, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke. Ada banyak yang tidak setuju di sini, ada juga yang setuju ya, tapi saya akan menunjuk yang Bu Denti aja. Bu Denti tidak setuju itu kenapa, padahal memberi penghargaan kan wah saya dapat penghargaan, nanti saya akan, soalnya kejadian di pelajaran saya masalahnya, pernah saya memberikan hal tapi kayaknya ya ilusi ya, masuknya ke ilusi ya, ini ilusi saya kayaknya ini akan bisa meningkatkan motivasi. Kenapa tidak setuju Bu Denti, Mangga? Tapi dia mah bagus. Kalau yang sedang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, awal-awal memang meningkatkan motivasi belajar, tapi lama-kelamaan anaknya, ini tergantung siswanya juga ya, Ben. Oh iya. Jadi saya maksudnya, hari ini kita mau dikasih apa, Ibu? Jadi excitednya itu bukan karena yang motivasi belajarnya meningkat, tapi karena saya mau ngasih apa. Dia jadi ketergantungan. Oh iya iya. Mau ngasih apa? Tergantung kebergantungan ya Mas. Oke. Tergantung siswa. Mangga, Pak Asep, Mangga. Saya di situ jempol. Jempol, setuju. Kayaknya berbeda sama Bu Denti nih kayaknya. Mangga. Maksudnya gini, penghargaan itu nggak melulu masalah fisik ya. Iya. Di kita itu nggak terlalu banyak fokus hal negatif gitu. Iya betul. Hukuman ke siswa justru kita, jadi anak-anak yang positifnya jadi ke Negatif. ini nggak apa Ke degradasi. gitu. Iya iya. Kagero. Jadi kita fokus masalah kopi api. Iya. Jangan nyebut nama. Boleh. Energi kita habis itu kalau Iya. negatif. Jadi justru anak-anak yang positif lebih banyak, justru yang harus kita gerok gitu ya. Teman saya guru BK di satu sekolah di daerah Sekolah lain lah gitu, sekolah lain. Asep, bilang anu negatif, karena anu positif nak ini kan gitu nggak terus ini ya. Jadi saya pikir intinya penghargaan itu bagus. Ya ya. Dan kita mindsetnya juga melulu tentang materi ya, Betul. uang, barang atau apa. Oh kamu bagus, tepuk tangan, ditepuk ininya, tepuk pundaknya dan lain sebagainya gitu. Jadi Apresiasi lah seperti itu ya. Apresiasi mungkin. Nanti keterampilan kita juga dalam mengelola kelas gimana supaya anak kita harus tahu kapan saatnya kita memberikan apresiasi, kapan enggak. Jadi anak nggak ketergantungan. Iya siap siap. Tepuk tangan untuk Bu Denti dan Pak Asep. Cuman jempol doang, artinya banyak. Iya. Lima jari. Oh, Ya betul. baru jempol. Bagaimana dengan jawaban dari Bu Denti tadi masalah pengalaman Bu Denti memang kerasa seperti itu, dan di Pak Asep juga tadi sudah diceritakan bagaimana pengalamannya, begitupun di sekolah yang lain. Jadi pada intinya banyak keanekaragaman kasus-kasus yang kita hadapi masalah anak. Cuman mungkin intinya kita harus tahu pas posisi apa yang harus kita laksanakan. Apakah itu harus memberikan apresiasi atau tidak gitu ya. Kita harus tepat waktunya seperti itu ya mungkin. Mungkin ada tambahan atau kita lanjut, Mangga Bapak Ibu? Oh ya, siap. Nah, jadi apa makna disiplin di sini? Saya akan bacakan ya Bapak Ibu yang sudah kita bahas tadi ya. Bahwa sesuai dengan materi yang saya dapat, bahwa disiplin berasal dari kata apa itu? Disiplina. Nah, yang artinya belajar. Sebenarnya disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau yakin bahwa ini benar, maka dia akan pastinya belajar dari itu, artinya disiplin dianya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Penekanannya pada Materi. Penekanannya pada mana Mas ya? menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran, betul Mas ya, itu ya.
Dan yang ketiga, sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nanti kita perlihatkan ya. Dan memiliki motivasi intrinsik atau internal dalam diri, bukan dari eksternal atau didapat tadi dapat penghargaan atau dapat sieun karena hukuman seperti itu ya. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini juga saya ambil dari beberapa kata, mungkin sama ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab ya dan menumbuhkan kesadaran. Nah, tadi Mas ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan yang tadi ya. Ini kata-kata dari hadis Bukhari. Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Ya. Itu maksudnya, disiplin itu harus memang dari sekarang, jangan dinanti-nanti, seperti maksudnya ya. Setuju Mas ya? Setuju ya? Nah, ini contoh kebajikan universal dari berbagai organisasi lah. Ini hanya 3, saya ambil 3. Yang profil pelajar Pancasila, mana muncul tuh? Ya. Nah, ini mah ada di kurikulum Merdeka. Jadi diambil dari kementerian lah ya pastinya ya. Kemudian yang kedua, IBO, Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Ini adalah yang saya baca di salah satu sumber. Empati itu adalah nilai kebajikan yang pertama muncul di dalam diri manusia. Secara sejarah itu yang pertama empati. Kalau ada empati berarti dia adalah manusia, seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kayaknya banyak juga ya hal-hal yang positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir, ini hanya contoh saja, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Artinya sebenarnya semua organisasi seperti Pramuka, ada Dasasila, Dasadharma Pramuka, ya. Ada banyaklah hal-hal positif yang kita bisa ambil sebenarnya dari berbagai organisasi. Makanya ya kita bikin ya organisasi kita ini nih nilai-nilai kebajikan SMK Negeri 3 Sukabumi. Mungkin mudah-mudahan kedepannya ada seperti itu. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan para murid-murid Anda di sekolah? Mengapa? Nggak usah mengapanya. Sekarang saya mah nanyanya sampai di sini aja dulu ya. Iya, banyak. Betul kan? Banyak. Tapi saya minta satu orang sebutkan nilai-nilai kebajikan yang perlu, yang penting saat untuk ini ditanamkan pada murid-murid Anda. Dari kepala sekolah, Mangga. Dari kepala sekolah dulu. Ya, mangga Mas. Satu aja, satu. Jujur ya. Oke. Pak Epra. Berbicara sopan. Berbicara sopan. But ya ada. Berakhlakul karimah. Neng Lisna. Apa coba? Kreatif. Kreatif, bagus. Disiplin, berani dan setia. Bu Alwi. Ini menanamkan kebiasaan Salam. Ya, betul. Pak Asep, enggak. Keteladanan, bagus. Bu Denti. Toleransi. Bu Heli, mangga. Bertanggung jawab. Neng Desti. Mandiri. Kasih sayang. Ya. Saling menghargai. Saling menghargai.
apa yang disebutkan tadi semua oleh kita itu mudah-mudahan bisa tertanam di sekolah kita. Amin ya ke depannya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakannya kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin nanti saya jelaskan satu-satu. Kalau kita melihat siswa, mungkin ada yang dia sebenarnya alasannya bertahan hidup, misalkan dia pengen ya seperti itu, pengen jualan gitu ya. Kenapa jualan di kelas? Mungkin dia butuh uang, seperti itu ya. Kasih sayang, dia teh harus punya perhatian. Dia teh di kelas teh kadang ada siswa yang memang caper gitu, cari perhatian karena dia kurang disayang di rumahnya atau di mana gitu seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan kalau ada siswa yang merasa nyuruh-nyuruh ke teman-teman dan nyuruh-nyuruh yang sifatnya dan yang harus diarahkan ke kita, kalau dia punya jiwa menguasai temennya, berarti dia harus kita berikan kesempatan ya. Kebebasan itu dia merasa pengen bebas. Misalkan ini misalkan dia dikasih pelajaran yang monoton gitu, dia teh bosen seperti itu. Jadi kita harus memberikan kebebasan dalam belajarnya. Misalkan itu dulu ya Bapak Ibu. Terus kesenangan. Nah, kesenangan ini ya dia butuh kesenangan gitu. Dia pengen bermain di kelas gitu ya. Pengen tertawa, pengen sesuatu yang dia ungkapkan senang buat hati mereka, tapi kadang tidak sesuai dengan tempatnya, wadahnya gitu. Makanya mengganggu orang lain nantinya. Makanya kita arahkan seperti itu. Jadi alasan-alasan ini yang kita teh harus identifikasi kepada siswa. Nanti saya lihatin. Nah, ini contohnya misalkan kira-kira Budi hanya ingin mendapat perhatian dari Rina. Ini kebutuhan apa? Kasih sayang, betul ya? Budi hanya iseng saja, kesenangan. Budi merasa bosan di dalam kelas, kebebasan. Budi ingin menunjukkan bahwa dia superior, kekuasaan. Studi kasus, punten ya, studi kasus dulu. Ibu Denti, guru kelas, wali kelas 11-1 sedang bingung. Oh, salah. Menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Intan, beberapa anak telah mengeluhkan Intan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti itu, Ibu Denti, apa yang akan Anda lakukan? Seperti Ibu Denti ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Intan melakukan hal itu? Siap, mangga. Ibu Denti, kira-kira Intan itu kenapa melakukan ini? Enggak, Bu Teti. Bertahan hidupnya mungkin tidak terpenuhi. Bertahan hidup ya. Mungkin dia kurang diperhatikan juga. Betul. Kebutuhan dasarnya untuk diterima atau kasih sayangnya juga kurang. Kasih sayangnya. Kemungkinan alasan Intan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Berarti kebutuhan apa ini? Bertahan hidup gitu, kapaksa ngambil kali itu kadia gitu, dah dia lapar gitu, jadi dia harus bertahan hidup. Kemudian alasan kemungkinan yang lain, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, jadi caper gitu ya. Kata Neng Halu ya, caper ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi bukan hanya temannya, tapi orang tuanya juga ternyata di rumahnya tidak diperhatikan. Betul. Kasih sayang kayaknya ya, seperti itu. Betul. Ada kemungkinan lain saya berikan, misalkan karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Superior, penguasaan. Atau karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, eta-eta wae gitu.
Oleh karena itu dia ingin mencoba karena teman-teman kebebasan gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu apa yang menjadi alasannya. Ini kita masuk ke motivasi ya. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat dan sebagainya, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Nah, itu pertanyaannya ya. Pasti ini jawabannya akan datang tepat waktu, karena kita udah belajar tadi, kita harus memberikan teladan. Yang pertama, kita jangan merasa terpaksa ya. Betul Bapak Ibu ya? Itulah nilai yang saya yakini. Iya betul, harus seperti itu Bapak Ibu. Tepuk tangan coba. Kemudian Rais setiap hari tiba di sekolah pukul 6:30 karena dia merasa takut disuruh pulang kembali jika terlambat. Ini ada rasa takut. Nah, suatu waktu di sekolah tidak ada KBM karena ada kegiatan bersih-bersih sehingga peraturan keterlambatan tidak diberlakukan. Menurut Anda apakah Rais akan datang seperti biasa? Seperti biasa. Karena dia nggak tahu, belum tahu. Oh iya. Tapi kalau tahu mah kayaknya nggak akan datang ya kayaknya. Seperti itu, suka ada kan anak seperti itu ya. Kalau udah tahu, nggak usah datang. Tapi kalau tahu, pasti rasa takutnya masih ada, melekat gitu. Bukan karena dari diri. Anak-anak kampung Parung Seah ya. Lebih senang sholat Jumat di SMK Negeri 3 meskipun khutbah Jumatnya lama. Karena mereka senang setelah selesai sholat mereka ada Jumat berkah gitu. Menurut Anda kira-kira apakah mereka akan sholat Jumat ketika bulan puasa nanti? Tidak akan. Bu Alwi, kira-kira nih yang sebagai koordinator Jumat berkah. Oh iya, jawabannya tidak akan. Bisa kalau yang bisa kalau yang anaknya patuh mah pasti. Oh iya betul. Betul. Karena makanan mah ya bisa jadi enggak ada. Betul. Ya memang karena alasannya terlalu kuatnya di sini karena mereka senang setelah selesai sholat dapat Jumat berkah itu, Neng ya. Mungkin kemungkinannya tidak datang ya kayaknya. Karena tidak ada makanan di bulan puasa mah seperti itu. Kita langsung aja ke teori motivasi, ada 3 Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ketiga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini merupakan motivasi perilaku manusia. Ini udah umum seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah takut karena ada hukuman atau tidak nyaman. Kedua adalah karena dapat imbalan, penghargaan. Dan ketiga adalah untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi karena muncul motivasi dari dalam gitu, seperti itu. Nah ini yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini contohnya ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini adalah tahapan yang pertama. Ini adalah level pertama. Level kedua lebih tinggi dari ini adalah, yang kedua adalah apa yang akan saya dapatkan apabila untuk mendapatkan imbalan ya, penghargaan. Ini pertanyaannya yang ada di dalam diri ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih karena imbalan atau penghargaan. Tapi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Seperti apa maksudnya ya? Apabila saya melakukannya. Ini baru muncul dari dalam diri. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tanyakan kepada kita masing-masing. Kita biasanya bertanya kepada diri kita itu yang mana gitu, seperti itu. Kalaupun ini masih ada di dalam diri kita, pertanyaan ini berarti kita masih level yang paling bawah. Tapi kalau kita ada pertanyaan kita di dalam diri ini, maka kita udah naik satu level di kategori 3 motivasi ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah harus muncul dari dalam diri, seperti itu. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? 1 dan 2. Mungkin jarang ya untuk yang ke-1 seperti itu ya.
Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Motivasinya harus memberikan contoh yang baik ya kepada siswa itu. Kemudian manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Motivasi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang tadi? Harus ketiga ya Mas, betul. Kemudian bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Ada nggak motivasi tidak hanya 3 gitu? 2 gara-gara ada ya? Ada. Takut kena hukuman disiplin Om. Ya, bisa. Kita berarti kombinasi antara ketiganya gitu. Nggak mungkin satu. Mungkin saja sih satu, tapi mungkin gara-gara sistem di sekolah kita jadi motivasinya bertambah gitu seperti itu ya. Nah, di sini saya membahas ada 3 memberikan sesuatu tindakan berdasarkan kejadian yang siswa lakukan gitu. Yang pertama adalah hukuman, kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi. Hukuman mah tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan bersifat satu arah, tidak 2 arah, dia tidak bisa apa-apa, kita aja yang bertindak gitu ya. Berupa hukuman fisik atau psikis, bisa fisik, bisa psikis. Nah, seperti itu. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini karena kesepakatannya sudah ada, murid tidak bisa apa-apa karena dia melanggar konsekuensi atau kesepakatan. Makanya dia melakukan bukan hukuman ya, konsekuensi berdasarkan kesepakatan yang dibuat. Tetap saja mirip-mirip sebenarnya ya. Kemudian restitusi. Nah, ini yang perlu kita lakukan, yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, coba ini masuknya apa Bapak Ibu? Pulang kembali ke rumah karena terlambat masuk sekolah. Hukuman berarti ya. Kita simpan ya, hukuman. Membayar denda 3.000 karena tidak melaksanakan piket kelas. Konsekuensi. Baris di depan ketika upacara bendera karena tidak memakai atribut lengkap. Ini hukuman ya. Diskorsing 1 minggu karena memanjat benteng sekolah. Hukuman. Dikeluarkan dari ruang ujian karena kedapatan mencontek. Konsekuensi. Melaksanakan ulangan susulan di ruang guru karena tidak mengikuti ulangan pada waktunya. Betul, betul ya. Apa yang Bapak Ibu tadi sebutkan itu sudah benar. Kita lihat ya jawabannya. Saya hapus ya berarti ini. Nah. Mana tadi? Konsekuensinya kamu pulang. Konsekuensi. Mungkin seperti itu ya. Tidak apa-apa. Kita akan belajar mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Ya. Nah, kita masuk ke posisi kontrol guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah. Nih, teman, pemantau, dan ini manajer gitu ya. Keren fotonya. Kita lihat kasusnya ya. Boleh diputar sebentar, Bapak Ibu? Tidak. Iya, boleh. Ya. Ini Bu siapa ini? Ini itu Bu Depi. Ada. Iya. Bukan Depi. Depisis. Selalu terlambat. Nah. Kamu deh, pasti terlambat. Aku Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ini satu arah ya, Mas ya. Nah, kan. Sana, kamu keliling lapangan basket.
Berarti masuknya apa? Hukuman, Mas. Ini tipe penghukum berarti. Gitu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Oh, ditambah 5 kali sekalian biar kapok. Ini penghukum kayaknya ya? Iya, betul. Gojo. Nih kasus 2 nih. Kasus 2, Mas. Naren. Duh. Nih, Pak Ogai kayaknya ini. Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Oh. Dia menyalahkan ini. Jadi dia merasa jadi orang yang salah gitu. Gimana ini? Jadi nadanya juga beda ya, lemah lembut. Aduh. Nah, iya. Jadi menyalahkan anak gara-gara kita nanti disalahin sama kepala sekolah gitu. Iya, merasa bersalah. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Jadi selama ini orang itu sibuk sama jantung. Oh, ini kasus 3 ya. Nih kasus 3. Gedein. Ini aja lah. Takut berubah. Sudah jam berapa ini, Nak? Wah, siapa ini? Nih. Ini mah kayaknya suka ke anaknya, gurunya ya kayaknya. Oh. Masuk nih kayaknya. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Nah, Ini tipe teman lah. bikin seneng ibu, demi ibu kan. Demi. Wes. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Oh. Jadi semua beres karena merasa Tipe Jumi lah. ya. Nah, ini keempat. Kasus keempat. Jadi biar diberesin absensinya. Jadi ibu bapak harus tahu ya tipe-tipe guru yang seperti ini saya termasuk yang mana gitu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus Oh. Menurut pasal 33. Nah, itu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika kamu Nah, konsekuensi. 20 Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat Ini mah sesuai aturan gitu ya. kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Belum ada tim apa, hanya masih satu pihak tapi berdasarkan kesepakatan gitu Bapak Ibu. Ini yang kasus 5. Naren. Nah, kan. Selamat pagi Naren. Waduh. Nah, ini yang cocok nih kayaknya. Manajer. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya sekolah. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang kamu dengar? Harus. Jadi si anak tuh harus tahu aturan atau keyakinan ya, kesepakatan ya mungkin. Setiap orang punya keyakinan memang. Apakah Naren meyakini prinsip saling satu menentukan? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki kesalahan ini? Iya Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak digital. Nah, harus
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan digunakan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Tuh, nggak diapa-apain langsung masuk kelas. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa memberikan gambaran ya Ibu Bapak. Posisi kontrol ini, mungkin Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya seperti itu ya. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi adan dulu ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dua lagi sebenarnya yang akan saya bahas. Yang pertama tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang tadi dicontohkan di video ya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mungkin bisa dipraktekkan. Ini seperti contoh saya, kesepakatan dan keyakinan yang dibuat bersama teman-teman kelas di kelas 11 kecantikan 1 misalkan. Anak-anak di kelas kita mau apa nih? Harus solid, kompak, dan bekerja sama. Sampai ke santai, seru, ceria, gak baperan, dan asik ya. Aman berarti. Aman. Jadi dibuatlah di dalam kelas sebelum kita mengajar. Selain asesmen diagnostik, kalau bisa pakai keyakinan kelas. Malahan diwajibkan untuk para wali kelas itu diwajibkan. Mari kita masuk ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas langsung saja, kayak berbuat salah itu wajar. Jadi menstabilkan, jadi jangan supaya anak itu tidak merasa salah. Kita bukan membenarkan kesalahannya, tapi kita mengkondisikan supaya stabil gitu, memaklumi gitu, seperti itu. Kedua, validasi tindakan salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, seperti itu. Jadi mulai menggali gitu pertanyaannya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tetap kita mengacu pada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Kita lihat prakteknya ya sebentar lah, paling 2 menit ya. Ya, boleh. Nah, ini Kaila kedapatan guru sedang memarahi temannya karena mencontek tugasnya. Nah, ini temannya mencontek hasil siapa si Kaila gitu, seperti itu ya. Nah, nanti kedapatan sama gurunya. Ini pelajaran apa? Kayaknya matematika ya kayaknya tadi. Kan ini si Kaila ya. Ya, memang diperkirakan Kailanya ngambek sama si Intan gitu ya. Gara-gara bukunya dicontek gitu ya sama siapa. Terus kedapatan sama gurunya gitu ya. Nih kan, ya kan. Oh kan, kedapatan sama gurunya. Jadi ada guru memanggil gitu. Masuk, gitu. Oh, Kaila, silakan masuk. Jadi setelah ada kejadian itu, maka dipanggil lah gitu. Jadi jangan di tempat gitu ya Bapak Ibu.
Kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu? Tidak tahu, Pak. Tadi Bapak pas mau ke kelas, lihat kamu sedang marah-marah ke teman kamu Intan. Ya maaf, tidak bisa Iya, acting, Pak. saya masih Minta maaf. belajar gitu ya. Tadi benar, saya marah-marah ke Intan. Soalnya Skyla saya ini. sebel banget, Pak. Intan Dia yang dimarahin ya. nyebelin. Oh, marah. Kalau boleh tahu kenapa kamu marah? Habisnya tadi aku kesel banget kok sama Ini Intan. contoh, Bapak Ibu ya. Dia mencontek tugas MTK saya. Nah, ini masuk sudah menstabilkan identitas. Jadi Dan kalau Bapak di posisi kamu, pasti Bapak juga akan marah, cina gitu ya. Lalu sama apa yang kesel kamu gitu. lakukan sama Intan? Jadi kita memaklumi lah, Saya masuknya ke maki-maki situ. dia, Pak. Lalu tanpa sadar saya mengebrakan meja. Alasannya kemarin kan saya sudah berusaha susah payah mengerjakan tugas matematika. Dia malah seenaknya nyontek. Tanpa sepengetahuan saya lagi. Lalu dia juga tidak mau berusaha sendiri, Pak. Oh ya wajar lah ya. Kamu semarah itu karena kamu tidak rela hasil kerja keras kamu dicontek sama Intan ya. Bapak bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh, misalkan menampar Intan atau memukul ya. Nah, misalkan sampai seperti itu ya. Nah, sekarang coba pikirkan. Waktu itu kan kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Nah, menurut kamu, tindakan kamu marah tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Nah, keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Menghormati teman, Pak. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa memperbaikinya? Saya akan berusaha lebih bersabar dan akan mengajari Intan matematika. Mungkin ada yang lain? Saya akan meminta maaf kepada Intan. Nah, gitu ya. Berarti kamu sudah paham bahwa kita itu saling menghormati sesama teman ya. Dan juga kamu akan saling membantu ya. Iya, Pak. Saya akan berusaha. Oke, Bapak sangat bangga kepada kamu. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke istirahat lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Silakan. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Kamu tahu kenapa Bapak panggil? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, betul. Tapi kamu kemarin masuk nggak? Masuk, Pak. Tapi saya tidak mengerjakan tugas. Kemarin saya ketiduran, jadi maafkan ya, Pak. Oke ya, Intan, Bapak maafkan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tentunya kamu melakukan kesalahan ini ada sebabnya. Nah, kemarin kamu ketiduran itu kenapa? Saya sakit badan dan mengantuk, Pak. Soalnya saya main game sampai jam 12 malam. Jadi pas di sekolah saya mengantuk. Oh, jadi gitu ya. Jadi semalam kamu begadang? Iya, Pak. Semalaman karena main game? Iya, Pak. Sehingga kamu ketiduran di kelas. Nah, kalau misalkan kamu masih ingat keyakinan kelas yang waktu kita bahas bersama, ingat gak keyakinan kelas apa? Masih ingat, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Yang bertanggung jawab, ya, Pak. Nah, ternyata kamu tuh tahu itu ya? Iya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Dan yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam agar di kelas tidak ketiduran lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak. Dan saya akan mengumpulkannya. Oke ya, Bapak tagih janjinya ya. Jadi besok kamu kumpulkan tugasnya dan kamu tidak akan mengulangi lagi ketiduran di kelas. Dengan cara tidur lebih awal ya. Baik,
Bapak hargai tanggung jawab kamu ini. Dan Bapak sangat bangga kepadamu akan hal ini ya. Semangat ya. Iya, Pak. Sekarang kamu boleh istirahat lagi ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada tanggapan dari siswa, intinya bahwa siswanya itu menyadari dengan restitusi ini enak gitu maksudnya, daripada harus dihukum dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Ajaria, saya dari 11 Kecantikan 1. Saya senang diajak berdiskusi dengan Pak Sofyan. Untuk saya dapat lebih mengendalikan emosi saya dalam menghadapi perilaku teman saya di kelas. Selain itu juga saya menjadi perilaku yang lebih bersabar dan menghormati sesama teman, terutama dalam membantu teman belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, kelas 11 Kecantikan 1. Awalnya saya mengira diberi hukuman atau sanksi karena saya tidak mengerjakan tugas dari Pak Sofyan. Namun saya diajak diskusi mengenai kesalahan saya. Saya menjadi mengerti makna dari tanggung jawab dan akan berusaha memperbaiki semua kesalahan saya dan lebih disiplin akan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan dari saya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Amin. Saya tutup forum diskusi kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagian yang kedua, berikut ini merupakan kegiatan diskusi pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah didokumentasikan di kelas 10 Kecantikan 1. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.